years on the ground. Ship ready! Solution ready! Weapon ready! Fire! Hai Sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film Perang tahun 2018 yang mengisahkan tentang misi kapal selam Amerika yang bekerja sama dengan tim elit Navy SEAL menerima tugas menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militan di negaranya. Film ini dirilis tanggal 28 Oktober 2018 dan diganjar dengan rating 6,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet dan ini dia alur cerita film Hunter Killer. Opening movie mengawali kisah di Laut Barents, Rusia. Terlihat kapal selam kelas Akula Rusia. Lalu tidak lama kemudian terlihat kapal selam Amerika Tampa Bay kelas Serbu. Tanpa diketahui pihak Rusia, mereka diam-diam membuntuti kapal selam Rusia itu. Namun tiba-tiba, boom! Ledakan terjadi di kapal Rusia. Dan tidak lama kemudian giliran kapal selam Amerika juga menjadi sasaran torpedo. Scene kemudian berlanjut di Pusat Komando Militer Nasional Pentagon. Di sana kita berkenalan dengan Laksamana Muda Angkatan Laut Amerika bernama John Fish. Dia menerima laporan bahwa kapal selam Tampa Bay menghilang saat membuntuti kapal selam Rusia di Laut Barents Semenanjung Kola. Dan sudah 2 jam ini kapal selam itu belum memberikan laporan. Mendengar itu, John kemudian bergegas menemui Kepala Staf Gabungan Amerika bernama Charles Donegan. Dia memberitahunya terkait hilangnya kapal selam Tampa Bay di Laut Barents. Untuk itu, John meminta kepadanya untuk mengirimkan kapal selam kelas Serbu Arkansas untuk mencari kapal Tampa Bay dan melaksanakan misi penyelamatan. Namun Charles mengatakan kapal selam Arkansas tidak punya kapten kapal. Untuk itu John merekomendasikan dan mengangkat kapten baru bernama Joe Glass. Sini kemudian berlanjut di pangkalan Angkatan Laut Fastland di Skotlandia. Di sana kita berkenalan dengan Kapten Joe Glass yang melihat kapal selam Arkansas kelas Serbu yang akan dia gunakan untuk mencari kapal selam Tampa Bay. Tidak lama kemudian dia ditemui oleh perwira eksekutif bernama Brian yang memberinya surat perintah rahasia dari kapal perang armada ke-6. Setelah membaca surat perintah itu, dia langsung memerintahkan Brian untuk segera mengumpulkan para kru kapal karena mereka harus segera berangkat. Sebelum berangkat, melalui pengeras suara, Kapten Joe memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan, "Aku tahu kalian meragukan aku sebagai kapten. Aku tak dilatih di Annapolis seperti kalian. Namun semua sudah pernah kulakukan. Mulai dari mengawas sonar, membawa nuklir, termasuk membersihkan ruang torpedo. Aku di bawah laut sepanjang hidup dan melewatkan banyak hal, termasuk pernikahan saudariku dan kematian ayahku." Dia juga memberitahu krunya bahwa ini bukan latihan. Rekan kita di kapal selam Tampa Bay menghilang di perairan Rusia, yang kemungkinan mereka karam. Untuk itu turuti perintahku. Aku berharap yang terbaik dan kita akan menemukan mereka. Scene selanjutnya di Pentagon kita berkenalan dengan Jen Norquist dari NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika yang datang ke sana menemui Laksamana John. Dia memberitahunya jika sejak Rusia membangun pangkalan angkatan laut di Polyarny, NSA terus memantau Presiden Rusia Sakharin. Sebelum insiden ledakan yang menimpa kapal selam Amerika dan Rusia,
Presiden Rusia dan pengawalnya telah meninggalkan Kremlin. Dan saat ini Presiden Sakharin tengah menuju ke Semenanjung Kola, yang dijadwalkan akan bertemu Menteri Pertahanan Dmitry Durov. Dia menduga sepertinya Presiden Rusia dan Menteri Pertahanannya merencanakan agresi militer. Untuk itu dia meminta kepada John untuk mengirimkan pasukan khusus, mengintai dan menyelidiki kegiatan Presiden Rusia di pangkalan Polyarny. Di saat yang sama terlihat tim elit Navy SEAL di bawah komando Letnan Bill Beeman yang tengah latihan di Gurun Vahda, Tajikistan. Seusai latihan, mereka yang kembali ke markas menerima perintah tugas melakukan pengintaian di pangkalan Polyarny. Sementara itu, Presiden Rusia Sakharin beserta pengawalnya tiba di Polyarny dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov. Lalu mereka pun beranjak pergi. Scene selanjutnya terlihat kapal selam Arkansas sudah berada di Semenanjung Kola perairan Rusia. Menggunakan alat pemindai bawah laut, mereka mulai mencari keberadaan kapal selam tanpa baik. Di saat yang sama, tim Navy SEAL sudah mengudara. Letnan Beeman memberitahu timnya jika misi ini tak resmi. Untuk itu dia meminta timnya menanggalkan semua identitas dan barang pribadi, sehingga jika mereka tertangkap, mereka tidak pernah ada. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan puing dan badan kapal selam tanpa baik terbelah dua. Terlihat beberapa mayat para kru. Lalu betapa kagetnya mereka setelah mengetahui kalau kapal selam tanpa baik tenggelam karena ditorpedo. Kapten Joe yang melihat itu langsung memerintahkan krunya untuk menyiapkan stasiun tempur dan meminta krunya untuk segera melaporkan hal itu ke pusat komando. Tidak lama kemudian, tidak jauh di atas mereka terlihat kapal selam milik Rusia yang sudah mengintai keberadaan kapal selam Amerika. Contact, Captain. Detecting auxiliary noises overhead. Fire torpedoes 1 and 2. They're right on top of us. Torpedoes in the water! Pilot, take her to manual left full rudder, all ahead flank. Launch evasion devices! Captain, torpedoes are chasing countermeasure. Give them new coordinates. Ship ready! Solution ready! Weapon ready! Match sonar bearings. Prepare to fire 2-1 on the bearing of enemy contact. Fire! Captain, torpedo bearing 300. Best under the sea. Won't find us in the ice. Weps. Turn weapon 180 degrees. There she is. Captain, enemy torpedoes still active and closing. Pilot, steady course, 010. 40 degree down bubble. 010, 40 down. I kept. Speed, something. 75! 50 feet! Mereka akhirnya berhasil selamat dari 2 torpedo Rusia. Sementara itu di pusat komando Polyarny, mereka menerima laporan kalau kapal selam Amerika menenggelamkan kapal selam mereka. Mendengar itu, Durov meminta presiden merespon dengan serangan balasan untuk melindungi kedaulatan Rusia.
Dia menyarankan menggerakkan kapal perang Yevchenko untuk menghabisi kapal selam Amerika. Namun Presiden mengabaikannya, dan dia meminta untuk berbicara dengan Presiden Amerika lebih dulu. Scene selanjutnya, John yang menerima pesan dari kapal selam Arkansas bergegas menemui Charles, kepala staf gabungan, dan memberitahunya terkait pertempuran di bawah laut yang dialami kapal selam Arkansas. Mendengar itu, Charles memerintahkan untuk segera posisikan pasukan tempur terdekat. Namun John memberitahunya jika dia sudah menugaskan pasukan khusus untuk pergi ke Polyarny untuk melakukan pengintaian. Setibanya di daratan setelah menyiapkan peralatan tempur, mereka kemudian langsung lanjut bergerak. Di saat yang sama, alat pemindai bawah laut menemukan badan kapal selam Akula milik Rusia. Awalnya mereka mengira kapal selam itu tenggelam menghantam daratan karena ditorpedo oleh kapal selam Tampa Bay. Namun Kapten Joe mengatakan tidak. Tampa Bay tidak menembakkan torpedo karena pintu torpedonya masih tertutup. Setelah mengamati lubang besar di lambung kapal yang terlihat pola ledakan keluar, Joe meyakini jika kapal selam Rusia itu tenggelam karena diledakkan dari dalam kapal. Lalu tidak lama kemudian dalam kapal mereka mendengar sepertinya ada yang masih hidup. Kapten Joe kemudian meminta laporan ke dalaman laut. Sepertinya dia berencana untuk menyelamatkan kru kapal selam Rusia itu. Namun dia diingatkan oleh krunya bahwa pihak Rusia sudah menenggelamkan kapal Tampa Bay. Maka mereka tak pantas untuk diselamatkan. Itu melanggar misi. Dan yang seharusnya melakukan misi penyelamatan adalah pihak Rusia. Namun Kapten Joe mengatakan ya seharusnya memang Rusia yang harus menyelamatkan kru kapal Akula itu. Sepertinya kru kapal selam Rusia itu sengaja ditelantarkan. Maka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka yang masih selamat di kapal selam Rusia itu pasti tahu dan bisa memberikan kita informasi. Dia kemudian memerintahkan krunya untuk meluncurkan mistik kendaraan penyelamatan laut dalam untuk mengeluarkan kru kapal Rusia itu. Dua kru kapal yang mengendarai mistik kemudian menuju ke pintu darurat depan. Copy that. Mereka berhasil menyelamatkan satu kapten kapal, bernama Kapten Andropov bersama dua krunya. Joe kemudian meminta krunya untuk merawat mereka, dan untuk sementara waktu mereka adalah tawanan perang. Scene selanjutnya terlihat Letnan Beeman bersama timnya sudah berada tidak jauh dari pangkalan Polyarny. Mereka kemudian membagi tim. Dua rekannya menyusup masuk ke menara pengintai, sementara dia dan satu rekannya meluncurkan kapal selam mini yang dioperasikan melalui remote control untuk mendekat melakukan pengintaian. Visual tangkapan layar monitor kapal selam mini itu mereka siarkan langsung ke pusat komando. Di sana terlihat persenjataan berat yang akan dimuat ke kapal perang. Dan di sana juga terlihat Menteri Pertahanan Durov sedang bersama seseorang. Sementara itu di pusat komando Polyarny, Presiden Sakharin tidak dapat terhubung dengan Washington maupun Moskow karena semua jalur komunikasi diblokir. Sakharin yang melihat persenjataan berat dan kapal perusak yang berlabuh pun kaget. Durov dan pasukannya bersenjata lengkap kemudian menemuinya dan mengatakan mereka mungkin akan diserang. Untuk itu dia memerintahkan untuk menutup pangkalan dan mematikan jaringan komunikasi sebagai langkah pencegahan. Namun Sakharin mengatakan itu bukan keputusanmu. Dia kemudian meminta untuk berbicara dengan para menteri lainnya dan juga para jenderalnya. Namun Durov mengatakan dia sudah memberitahu mereka kalau presiden sedang kurang sehat dan saat ini dia yang lagi rawat. Sehingga mulai saat ini sebagai Menteri Pertahanan dia yang memerintahkan militer.
Dan setahu mereka, perintah yang dia berikan nantinya adalah perintah langsung dari presiden untuk melindungi kepentingan negara dari segala ancaman dari luar maupun dalam, termasuk melindungi Rusia dari presiden yang lemah. Mereka kemudian membawa presiden beserta pengawalnya, dan di sana para pengawal presiden semuanya dieksekusi. Baik tim SEAL maupun pusat komando mereka menyaksikan insiden itu dari layar monitor. Charles yang melihat kudeta itu kemudian bergegas untuk menemui Presiden Amerika Serikat. Singkat cerita, bersama dengan Presiden mereka kembali menyaksikan video kudeta itu. Charles lalu menyarankan agar mengirim regu operator dan meningkatkan status ke Defcon 2 karena Durov telah mempersiapkan armadanya berperang. Namun Jen menyelanya dan mengatakan Amerika tidak boleh melakukan itu karena Durov sepertinya sudah merencanakan itu. Durov menginginkan armada Amerika ikut terlibat perang. Jen mengatakan dia tidak curiga pada Rusia. Namun yang mereka hadapi sekarang ini adalah seorang menteri yang membelot. Namun Charles bersikeras bahwa Amerika harus merespon operasi militer Rusia karena mereka telah membunuh 110 kru kapal selam tanpa baik. Namun John mengusulkan untuk melaksanakan misi penyelamatan Presiden Sakharin dan membawanya pergi ke Moskow. Dengan begitu di Moskow Sakharin bisa menghentikan semua ini. Dia memberitahu Presiden, misi penyelamatan akan dilakukan oleh pasukan khusus yang telah dia kirim, yang akan berkolaborasi dengan kapal selam Arkansas. Mendengar itu Presiden pun mengizinkan usulannya. Kapten Joe yang menerima penugasan baru itu memberitahu rekannya bahwa mereka mendapat tugas baru menuju ke pangkalan Polyarny untuk bersiap mengekstraksi 4 pasukan khusus dan juga Presiden Sakharin. Rekannya yang mendengar itu cukup panik karena mereka tahu di pangkalan itu dilindungi kapal perusak dan separuh armada Rusia juga berada di sana. Dan untuk mencapai pangkalan itu sangat sulit karena mereka harus melewati area yang dipenuhi ranjau laut dan juga sensor suara dan sonar. Namun Kapten Joe mengatakan untuk itu kita butuh pemandu lokal. Dia kemudian menemui Kapten Andropov untuk meminta bantuannya mendekat ke pangkalan Polyarny tanpa terdeteksi. Awalnya dia menolak dan mengatakan dia bukan pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh. Namun Joe mengatakan pengkhianat sebenarnya adalah Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov yang telah melakukan kudeta dan menahan Presiden Sakharin. Dia juga memberitahunya jika Durov telah mengkhianatinya dengan bukti bahwa kapal selamnya telah disabotase, di mana penyebab kapal selamnya tenggelam karena terjadi ledakan dari dalam dan bukan karena ditorpedo. Untuk itu Durov bertanggung jawab atas kematian seluruh krunya. Scene kemudian berlanjut di malam hari di pusat komando Polyarny. Durov menerima laporan jika mereka mendeteksi transmisi ilegal yang berasal tidak jauh dari pangkalan. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari. Di saat yang sama, Kapten Beeman memberitahu timnya jika dia mendapat perintah baru dari pusat komando yang meminta mereka untuk menyelamatkan Presiden Sakharin, dan mereka akan dijemput oleh kapal selam Arkansas. Lalu tidak lama kemudian dari kejauhan mereka kedatangan tamu tak diundang. Дай свет туда. Все, выходим на 4-й сектор.